Jika seorang presiden terus mengkampanyekan efisiensi anggaran, tetapi pada saat yang sama melakukan perjalanan ke luar negeri berulang ke tempat yang sama dalam waktu yang berdekatan, publik biasanya akan menilai itu sebagai kontradiksi kebijakan. Inkonsistensi antara narasi, praktik, dan omongan standar gandanya. Rakyat juga terus diminta hemat, dia tetap boros. Dan mengenai urgensi hasil selama kunjungan beliau tersebut, apa? Tujuan kunjungan apa? Apakah kunjungan itu menghasilkan manfaat nyata bagi negara? Besaran biaya pula dipertanyakan dan transparansinya. Apakah sebanding dengan manfaat yang diperoleh? Yang kita dengar sekarang selama kunjungan bolak-balik Prabowo ke Paris, rakyat cuma disuruh belajar bahasa Prancis di depan Macron. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Kirain rakyat Prancis disuruh belajar bahasa Indonesia. Kan keren kalau gitu. Oke, halo warga, apa kabar? Sehat ya. Hari ini rakyat terus mendengar satu kata dari pemerintah, efisiensi. Tapi di saat yang sama publik melihat Presiden Prabowo kembali melakukan perjalanan ke Paris. Ini sudah kali ketiga bolak-balik ke Paris. Habis Paris lalu lanjut lagi ke Roma. Dan ini bukan sekali, dua kali, sudah kunjungan yang ke beberapa kali Prabowo ke Paris dalam waktu yang cukup berdekatan. Kita mulai bertanya, kalau memang sedang efisiensi, kenapa perjalanan ke luar negeri malah terlihat makin sering? Sebenarnya rakyat tidak masalah presiden itu pergi ke luar negeri. Diplomasi itu memang penting, hubungan internasional itu juga dibutuhkan. Tapi yang jadi masalah adalah persepsi yang muncul di tengah masyarakat. Karena rakyat melihat ada perbedaan antara ucapan dengan kenyataan. Dan ketika kondisi ekonomi rakyat belum benar-benar ringan, dolar terus menghantam rupiah. Nah, perjalanan seperti ini akhirnya memancing kritik. Apa urgensinya? Apa manfaat langsungnya untuk masyarakat? Karena kalau yang terlihat hanya foto-foto kenegaraan, penyambutan mewah, dan rombongan yang besar. Wajarlah kalau kita mulai sinis. Makanya muncul kritik-kritik pedas di media sosial. Efisiensi agar presiden bisa jalan-jalan. Yang dibatasi pengeluarannya rakyat, yang keliling dunia malah presiden. Dan lucunya lagi nih, nanti kalau udah pulang ke Indonesia, beliau pidato, marah-marah, curhat, gebrak-gebrak meja, dan tak lupa antek-antek asing. Padahal beliau sendiri baru ketemu asing. Ya, itulah hasil yang sering kita lihat selama ini. Ini bukan semata soal kebencian, ini soal konsistensi. Karena pemimpin bukan cuma dinilai dari pidatonya, tapi dari contoh yang dia tunjukkan sendiri. Kalau memang perjalanan itu penting untuk negara, pemerintah seharusnya lebih terbuka kepada publik. Jelaskan apa hasilnya, apa keuntungan untuk Indonesia, dan kenapa harus dilakukan berkali-kali dalam waktu yang berdekatan. Karena di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rakyat makin sensitif terhadap gaya hidup dan aktivitas pejabat. Dan ketika ucapan soal efisiensi tidak sejalan dengan apa yang terlihat,
maka kritik akan terus muncul. Pertanyaannya, perjalanan ke luar negeri Presiden saat ini memang kebutuhan diplomasi negara atau sudah mulai terlihat berlebihan? Oke, terima kasih. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.